Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 189. Bisakah orang membaptis dirinya sendiri? Apakah diizinkan pohon Natal ada di gereja? Halo dan selamat datang dalam episode WhatsApp Prof ini. Halo Walter. Hai Martin, kita akan kembali membahas pertanyaan-pertanyaan. Sudah lama kita tidak melakukannya. Ya, adanya orang-orang yang menanyakan hal itu. Kami memiliki pelayanan penuh waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Benar. Dan banyak pertanyaan yang sudah kita jawab dalam web kita. Dan melalui para pekerja yang setia dan bisa dipercaya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sepanjang waktu. Jadi, kita memang mengupayakan menjawabnya, tetapi adanya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang membingungkan. Ya, dan lebih baik dijawab secara publik, sehingga banyak orang bisa mendengar jawabannya. Dan kita mesti mengakui, tidak semuanya dijawab tepat, bisa juga ada yang salah. Karena ini merupakan proses pembelajaran yang besar. Dan jika Anda memiliki sedikit pengalaman dalam permasalahan ini, maka Allah akan menyediakan hikmat dan jawaban. Jadi mari kita mencari pertolongannya. Coba Anda berdoa buat kita. Baiklah. Sebelum kita berdoa, mungkin saya bisa sedikit beriklan. Dengan segera, jika segalanya berjalan sesuai rencana, kita merencanakan membuat serial dengan 2 pembicara handal, yang akan menjawab semua pertanyaan. Ya, pertanyaan dan mungkin juga kesaksian, dan hal-hal menarik. Jadi kita berupaya memperluas sedikit jangkauannya, untuk mengakomodasi semua masalah yang timbul dari orang-orang. Dan juga untuk mendorong orang-orang, karena program WhatsApp Prof dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang perlu, di zaman kita sedang hidup. Menyediakan dorongan, dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Alkitabiah bagi yang bertanya. Tetapi kita harus tetap berorientasi, di mana posisi kita dalam aliran waktu. Dan pada waktu bersamaan, kita mesti juga menyiapkan diri menghadapi hal yang akan datang. Jadi, kita memerlukan forum lainnya, di mana hal-hal tadi tidak tercakup. Jadi kita berharap itu bisa terlaksana. Tolong doakan ini dalam doa-doa Anda. Mari kita membukanya dengan doa. Ya, kita tidak bisa melakukannya tanpa doa. Bapa kami di surga, sungguh suatu hak istimewa bekerja untuk-Mu. Dan kami sangat memerlukan Engkau lebih dari sebelumnya, khususnya di zaman kami sedang hidup ini. Sekarang ketika kita membahas pertanyaan-pertanyaan penting. Tolonglah cerahkan pikiran kami dan tolonglah kami di dalam diskusi ini. Di dalam nama Yesus, amin. Nah Martin, memang benar bahwa kita bekerja untuk Allah. Tetapi jika Dia tidak bekerja bersama kita, kita akan tersesat. Jadi, mungkin kita harus mengatakan bahwa kita harus bekerja sama dengan Allah. Ingat, video yang lalu, bekerja sama. Bekerja sama. Baiklah, ada 2 pertanyaan dari para pemirsa. Dan ini merupakan hal yang sering berulang ditanyakan. Jadi, mari kita lihat apakah kita bisa membahas beberapa di antaranya. Pertanyaan pertama, bisakah saya membaptiskan diri saya sendiri?
Mengapakah hanya pendeta yang bisa membaptiskan? Ketika amanat agung mengatakan, kita semua mesti pergi dan mengajar dan membaptiskan. Ya, saya sudah bertemu banyak orang yang berpikir bahwa mereka bisa dengan senang hati membaptiskan dengan kehendak mereka sendiri. Allah kita adalah Allah yang teratur, benar? Tentu saja. Baiklah. Nah, jika kita kembali ke gereja mula-mula, ketika seseorang dipanggil secara khusus guna melaksanakan tugas khusus, misalnya Paulus, yang berasal dari penganiaya menjadi umat percaya di dalam Kristus, dan kemudian menjadi guru besar. Ketika dia diutus untuk membawakan otoritas itu, bukankah para penatua menumpangkan tangan kepadanya? Ya, para penatua menumpangkan tangan kepadanya dan menyuruhnya untuk melakukan amanat agung ini. benar. Perlu ditegaskan bukan adanya hal sihir dengan penumpangan tangan, melainkan pemberian berkat. Mencari berkat Allah, dan melakukan suatu penunjukan bahwa orang ini telah dipilih oleh para pemimpin gereja, untuk pergi dan melakukan suatu tugas khusus. Dan Paulus membaptiskan. Karena dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 19, dia datang ke suatu tempat dan adanya orang-orang yang belum pernah mendengar adanya baptisan Roh Kudus. Dan dia merasa perlu untuk kembali membaptiskan mereka, meskipun orang-orang itu sudah dibaptis dalam cara Yohanes Pembaptis. Jadi, dia membaptiskan orang-orang itu ke dalam pengetahuan baru ini, karena Roh Kudus yang menyaksikan tentang Yesus. Jadi orang-orang itu dibaptiskan ke dalam keseluruhan kebenaran, dan Paulus membaptiskan mereka. Jadi siapa yang membaptiskan, dan mengapa tidak semua orang bisa membaptiskan? Jika Anda telah dipilih Allah guna melakukan suatu pekerjaan khusus, maka pastilah Anda menjadi terhubung kepada gerejanya, benar? Benar. Dan dalam keadaan seperti itu, ketika Anda diakui sebagai suatu pekerja khusus, maka Anda akan diberi kuasa melakukannya. Anda bisa menjadi seorang diakon, dan gereja, jemaat, akan memberkati dan menumpangkan tangan kepada Anda. Maka Anda menjadi seorang diakon, atau seorang penatua, atau seorang pendeta, atau seorang pendeta yang diurapi. Atau seorang penatua yang diurapi, atau seorang diakon yang diurapi. Jadi ini adalah jabatan-jabatan yang menunjukkan bahwa gereja memiliki keyakinan. Dalam kemampuan Anda dan ketulusan hati Anda, yang dikaitkan dengan hal-hal ini. Nah, kalau semua orang bisa membaptiskan, kemana arahnya, dan akan dibaptiskan dalam nama siapa? Apakah semua orang mengakui melalui gereja secara resmi? Telah mendapatkan status tertentu, yang dikaitkan dengan kepercayaan Anda dan yang bisa dipercaya. Dan Anda menghidupkannya sesuai prinsip, sehingga Anda bisa dimasukkan ke dalam sistem. Ya, dan ini merupakan sebuah struktur, di mana Allah dan Yesus membuatnya. Jadi di dalam kerangka gereja, adanya jabatan-jabatan tertentu. Nah, sebagai contoh, siapa yang bisa membaptiskan di dalam gereja Advent? Biasanya hanya para pendeta yang membaptiskan, tetapi penatua juga bisa membaptiskan, jika dia menerima otoritas untuk melakukan hal itu. Jadi, ini suatu permohonan, bisakah saya membaptiskan dalam kasus tertentu? Dan karena dia memiliki hubungan khusus dengan orang-orang atau apapun alasannya. Dan dalam kebanyakan kasus, gereja tidak ada masalah dengan penatua yang membaptiskan. Tetapi ketika seorang pendeta membaptiskan, maka ini akan diakui oleh keseluruhan gereja. Bahwa orang yang dibaptis itu, sudah memenuhi persyaratan, sudah menerima pengajaran yang diperlukan. Jadi tidak bisa sembarang orang membaptiskan, karena Anda tidak mengetahui hal yang diajarkan orang itu. Anda juga tidak mengetahui pengertian calon baptisan, dan apakah mereka memang menyatakan kebenaran di dalam Yesus. Karena menurut Alkitab, Anda mesti mengajar, baru membaptiskan orang.
Dan jika kita ingat cerita Filipus dan sida-sida Ethiopia, mereka membahas kitab suci, dan sida-sida itu sudah belajar sebelumnya. Kemudian sida-sida itu bertanya, apa yang menghalangi saya untuk dibaptis? Ya, jadi kita sudah menjawab bagian kedua dari pertanyaannya. Bagian pertama pertanyaan, bisakah saya membaptiskan diri saya sendiri? Nah, baptisan itu melambangkan apa? Itu melambangkan kematian dan kebangkitan, bukan? Kebangkitan kepada kehidupan yang baru. Jadi Anda dikubur dan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan orang-orang mati? Yesus. Jadi ini adalah tindakan perlambangan, kematian dari manusia lama dan kebangkitan. Bisakah Anda membangkitkan diri Anda sendiri? Tidak bisa, hanya Tuhan. Hanya Kristus yang bisa membangkitkan Anda. Jadi, ketika Anda mati, bisakah Anda hidup oleh kemampuan Anda sendiri? Tidak. Tidak. Harus adanya perwujudan lain, yakni Kristus, yang memberi Anda kehidupan dan membangkitkan Anda. Suatu kehidupan baru, hidup di dalam roh. Jadi, Anda tidak bisa membaptiskan diri Anda sendiri, karena Anda tidak bisa membangkitkan diri Anda sendiri. Jadi, pendeta melambangkan pribadi yang mengangkat Anda keluar dari air. Jadi ketika Anda dibenamkan, manusia lama mati, dan dibangkitkan oleh Kristus menempuh hidup yang baru. Dan ketika membahas mengenai baptisan Yesus itu sendiri, sebetulnya, Yesus bisa membaptiskan dirinya sendiri. Tetapi dia berkata kepada Yohanes, engkaulah yang menjalankan baptisan ini. Agar memenuhi seluruh kebenaran, karena Yesus menjadi dosa bagi kita. Dia yang tidak berdosa, menjadi berdosa menggantikan kita. Karena itu baptisannya, menjadi baptisan yang sempurna, dan karenanya ketika saya mengikuti upacara baptisan. Baptisan saya itu, diakui sebagai hal yang sempurna, melalui baptisan sempurna Kristus, bukan oleh baptisan sempurna saya. Melalui pengantarannya yang sempurna, demi saya. Jadi, saya tidak bisa membaptis diri saya sendiri. Dan memang adanya orang-orang yang berupaya melakukan dan bahkan membaptiskan diri mereka sendiri. Tetapi tentu saja, itu tidak diakui sebagai baptisan. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua. Bisakah Anda menolong saya memahami dengan benar ayat 1 Korintus 15 ayat 29? Baiklah, mari kita membaca ayat 29 itu. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Nah, ayat ini telah menimbulkan banyak kebingungan di dunia. Kenyataannya, kebingungan yang amat sangat. Adanya keseluruhan badan gereja yang membaptiskan orang-orang mati. Dan bahkan membaptiskan orang-orang mati. Baiklah, di mana mereka meyakini memiliki kuasa untuk membaptiskan orang-orang mati. Jadi, mari kita meneliti 1 Korintus, dan mencoba menemukan apa yang dibahas. Karena Anda mesti membaca sesuai konteksnya. Ya, benar, semuanya mesti dalam konteks. Tidak cukup hanya melihat sepintas satu ayat, lalu menyimpulkan itulah Injil. Anda mesti membaca konteksnya. Dan apapun yang Anda baca, tidak boleh menentang bagian lain dari kitab suci yang sangat jelas untuk suatu topik tertentu. Keadaan orang mati, contohnya, apa yang terjadi ketika Anda mati? Alkitab sudah sangat jelas. Jika Anda mati, Anda tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak lagi turut ambil bagian pada segala yang terjadi di dunia. Jadi tentang apa ayat ini? Jika kita meneliti pasal 15, suatu pasal yang panjang. Dan saya pikir mesti mulai dari ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Itulah masalahnya. Kristus, sama seperti orang-orang Farisi, mengajarkan akan adanya kematian dan adanya kebangkitan orang-orang mati. Sedangkan orang-orang Saduki tidak mempercayai adanya kebangkitan. Jadi, apa yang dipercayai orang-orang Farisi? Mereka mempercayai hal seperti yang dipercayai kebanyakan orang-orang Kristen modern.
yaitu ketika Anda mati, Anda menjadi perwujudan roh. Nah, Yesus mengajarkan bahwa adanya kebangkitan dari kematian dengan jelas. Benar. Bahkan, Yesus juga mendemonstrasikannya dengan membangkitkan orang dari kematian, seperti Lazarus misalnya. Nah, itu pastinya sangat membungkam ajaran orang-orang Saduki. Tetapi falsafah ini begitu merajalela dan dipegang erat. Bahwa orang-orang dan bangsa-bangsa kafir mempercayai bahwa ketika Anda mati, Anda langsung pergi ke dunia lain. Ya, atau menjadi energi. Menjadi energi atau menjadi jiwa dan jiwanya adalah perwujudan yang terpisah. Nanti kita akan membahasnya. Tetapi inilah yang menjadi permasalahannya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi, segala sesuatu bertumpu kepada kebangkitan. Karena upah dosa adalah maut, dan maut menurut kitab suci adalah keadaan tidak ada. Anda mati, Anda tidak tahu apa-apa, Anda tidur. Alkitab sangat jelas, Alkitab berkata, orang-orang yang telah tertidur, mati. Benar. Jadi, kebangkitan sangat penting bagi rencana keselamatan. Yesus berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, sehingga kamu tinggal bersama-sama aku." Hanya pada masa itu, barulah akan terjadi kebangkitan. Jadi, ketika gereja mengajarkan keadaan sementara ini, maka timbul masalah, karena hal itu tidak alkitabiah. Jadi apa gunanya, ketika Anda langsung pergi ke surga ketika Anda mati, lalu Anda mesti keluar dari kubur dan kembali pergi ke surga, sebagai apa? Ini sungguh membingungkan. Apakah Anda akan bersatu kembali dengan jiwa Anda? Apa yang akan terjadi dan apa tujuan dari semua ini? Jadi pada dasarnya dia berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka itu berarti tidak ada kebangkitan bagi orang-orang mati. Inilah masalahnya. Benar. Ada ajaran yang salah. Apakah ada ajaran palsu saat ini? Ya, banyak sebenarnya. Bahkan tidak hanya satu. Jika lanjut dengan ayat 17, dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena jika begitu tidak ada keselamatan dan kita mati. Benar. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya. Dengan kata lain, seluruh pengharapan Anda, seluruh iman Anda, telah lenyap, hilang dan sia-sia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, karena tidak ada pengharapan melebihi kehidupan ini. Martin, ini sama seperti perkataan orang-orang ateis, nikmati hidup dan jalani saja. Tetapi karena kita beriman untuk kehidupan masa depan, kita mesti memiliki iman untuk kebangkitan. Itulah yang dikatakannya. Jadi, kebangkitan itu sangat penting. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, dia tidak sesuai dengan pernyataannya, dan juga tidak bisa membangkitkan Anda. Baiklah, kita sampai pada ayat 20, yang merupakan paragraf baru dalam Alkitab. Sekarang kita akan mengungkapkan pemikiran ini. Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi, jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka Anda dan saya tidak selamat. Hanyalah oleh kebangkitannya, sehingga semua orang bisa memiliki kesempatan untuk hidup kekal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ini merujuk kepada Adam yang berdosa. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung,
sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ini sangat jelas, tidak ada kebangkitan hingga kedatangan Yesus kedua kali. Jadi, tidak ada perwujudan roh yang melayang-layang hingga kedatangan Kristus. Tidak ada yang seperti itu. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Lalu selanjutnya dikatakan, segala sesuatu akan ditaruh di bawah kaki Kristus. Jadi, kealahan, Allah Bapa, menyerahkan semua otoritas kepada anak, semua penghakiman kepada anak. Segala sesuatu akan ada di bawah kaki Kristus, tetapi tidak berarti Allah Bapa di bawah kekuasaan Kristus. Dia menjelaskan bahwa Allah Bapa yang menyerahkan otoritasnya. Tapi intinya ialah, ketika peristiwa kebangkitan itu tibalah, maka umat-umat Allah akan bersama-sama dengan Kristus, dan Kristus akan membentuk kerajaan. Sekarang marilah kita melihat ayat 29, yang merupakan ayat yang menjadi pertanyaan. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Nah, apa artinya ketika dia berkata, Anda dibaptiskan bagi orang mati, karena jelas Anda tidaklah dibaptiskan bagi orang mati. Ketika Anda dibaptiskan, Anda mati bagi kepentingan diri sendiri, dan dibangkitkan di dalam Kristus. Jadi apa artinya? Ini artinya dibaptiskan agar dibangkitkan bersama-sama orang-orang mati pada akhirnya. Dengan kata lain, karena Anda percaya, Anda menjadi bagian dari kerajaan Allah, Anda akan dipersatukan kembali dengan saudara-saudara seiman Anda. Katakan saja Anda memiliki seseorang yang sangat Anda sayangi. Lalu orang itu meninggal dunia. Benar. Kemudian Anda menemukan kebenaran bahwa ini hanyalah sekedar keadaan tidur. Dan Anda pengikut Kristus. Apakah Anda memiliki pengharapan bahwa Anda akan dibangkitkan, dan Anda akan menjumpai kembali orang itu? Tentu saja. Baiklah, jadi Anda akan dibaptiskan, yang satu hari kelak, akan dipersatukan dengan orang-orang mati. Benar. Itulah artinya, kita semua akan dibangkitkan bersama-sama untuk dipersatukan satu kepada yang lainnya. Semua yang di dalam Kristus, akan kembali dipersatukan. Ya, dari hal yang kita baca tadi, Paulus juga bertanya, jika Kristus tidak dibangkitkan, apa faedahnya dibaptiskan? Tidak ada faedahnya. Kita memang menunggu kebangkitan dari kematian. Dan bukan hanya Anda. Tetapi pada saat kedatangan Kristus, semua yang ada di dalam Kristus akan dibangkitkan. Jadi, Anda menjadi bagian tak terpisahkan dari kelompok yang akan dibangkitkan. Itulah artinya. Jadi Anda dibaptiskan dengan pengharapan bahwa Anda akan melihat Yesus datang dan menjemput Anda. Benar, jika Anda membacanya dengan cara yang lain, maka Anda mendapat kebingungan, yang menentang segala yang ada di Alkitab, karena orang-orang mati tidak lagi tidur. Adanya perwujudan yang bergerak. Keseluruhan paham spiritisme akan menjadi kebenaran, dan tidak lagi dusta. Purgatori, karena Anda bisa mendoakan orang-orang mati. Purgatori menjadi kenyataan jika Anda menghendakinya, ini tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi jika Anda memilih untuk menciptakannya, Anda bisa memakai ayat-ayat seperti ini, dan Anda menjadi sangat kebingungan. Tetapi Alkitab sangat jelas. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi tidak ada peristiwa kebangkitan sebelum itu. Benar. Dan Yesus bangkit, karena itu Anda bisa dibaptiskan, agar nanti bisa dibangkitkan secara spiritual, untuk menantikannya. Benar. Baiklah, itulah arti sesungguhnya. Terima kasih. Mari kita lihat pertanyaan lainnya. Nah Martin, di sini ada pertanyaan lainnya. Mengenai apa ini? Baiklah. Pertanyaan berikut ditanyakan dalam wawancara dan percakapan, yang menyangkut kaum selebritis dan pemusik, dan lain-lain. Bahwa mereka telah menjual jiwa mereka kepada iblis.
Dan saya mencoba mengkaitkan dengan Kejadian 2 ayat 7. Baiklah, Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lanjutkan. Apakah jiwa bisa dibeli atau dijual, karena Allah saja yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk hidup? Ataukah peristilahan, jiwa, ini merupakan istilah yang salah? Juga, bagaimana Anda bisa menjelaskan ketika seseorang dalam proyek astral, terpisahnya jiwa dari raga? Bagian apa dari manusia yang dipisahkan dari tubuh fisik manusia dalam pengalaman itu? Wah, ini sangat kompleks. Tapi berkaitan dengan pertanyaan pertama. Itulah sebabnya kita memasukkannya. Nah, pertama-tama, mengapa perlu muncul pertanyaan semacam ini? Karena dunia di luar sana telah begitu dibingungkan mengenai keadaan orang mati, sehingga mereka mencampurkan kesalahan dengan kebenaran. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, inilah cara Anda dibesarkan. Nah, Alkitab sangat jelas tentang keadaan orang mati. Dan, saya rasa kita tidak perlu membahasnya secara panjang lebar. Tetapi kenyataannya ialah, Anda adalah suatu perwujudan hidup. Karena orang ini dengan tepat mengatakan di sini bahwa ayat ini lantas bertentangan dengan semua yang dikatakan orang-orang ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia tidaklah menerima jiwa yang hidup. Itu sangat penting. Manusia menjadi makhluk yang hidup. Kita berkata, ada banyak jiwa yang dibaptiskan, ada begitu banyak jiwa yang mati. Ya, bukan roh. Bukan perwujudan yang terpisahkan. Manusia adalah yang menjadi perwujudannya. Dan nafas kehidupan ini, ruah, atau yang sering diterjemahkan sebagai roh, adalah metabolisme. Kenyataan Anda bernafas, Anda adalah perwujudan yang hidup. Anda yang menjadi perwujudan kehidupan. Anda bukanlah sel untuk perwujudan kehidupan. Itulah yang dikatakan ayatnya, dan tepat seperti itulah yang dikatakan. Jadi, ketika Anda telah menjual jiwa Anda kepada iblis, Anda telah menjual seluruh kehidupan Anda kepada iblis. Pemikiran kognitif Anda, segala sesuatunya. Anda berkata bahwa Anda menjadi milik iblis. Pada dasarnya, Anda memberi diri Anda hukuman mati. Untuk keuntungan kehidupan yang singkat, dari kekayaan dan kemewahan. Mungkin bisa dijelaskan, seperti yang tadi saya katakan. Anda bisa saja menikmati kehidupan Anda, kenyamanan yang bersifat duniawi, dan tidak memiliki kerinduan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Saya pikir, kita pernah menunjukkan video dari beberapa orang bintang besar, yang mengakui telah menjual jiwanya demi keuntungan sesaat. Itu sungguh menyedihkan. Karena menjual kehidupan kekal Anda, hanya untuk hal semacam itu sungguh mengerikan. Esau melakukannya. Dia menjual hak kesulungannya. Hak kesulungan bukan sekedar merujuk kepada warisan dunia, ini juga merujuk kepada kehidupan masa depan, kehidupan kekal. Warisan kekal adalah hak kesulungan Anda untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Yang mesti Anda lakukan adalah memenuhi persyaratannya. Esau tidak mau memenuhi persyaratannya, dan menjualnya untuk semangkok kacang merah. Hal yang sama dengan para orang bintang besar. Mesti ditegaskan. Mereka tidaklah menjual roh mereka, spirit, melainkan mereka menjual keseluruhan kehidupan mereka. Dengan kata lain, jika mereka memiliki pemahaman yang benar, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak akan memiliki kehidupan kekal. Mereka akan seolah-olah tidak pernah ada. Itu yang dikatakan oleh Nabi Obadya. Orang-orang mati akan binasa. Mereka akan seolah-olah tidak pernah ada. Mereka akan berada dalam keadaan tidak ada. Itulah keadaan mereka nantinya. Jadi, apakah jiwa bisa dibeli atau dijual? Ya, Anda bisa menjual warisan masa depan kehidupan kekal Anda kepada iblis. Maka kemudian Anda mengalami kematian kekal bersama-sama iblis. Karena itulah yang menjadi bagian iblis.
Jadi, ini memang merupakan salah pemakaian peristilahan jiwa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menjelaskan ketika orang mengalami proyek astral, terpisahnya jiwa dari raga? Bagian mana dari tubuh manusia yang dipisahkan dari tubuh fisik dalam pengalaman itu? Nah, saya pikir, saya memenuhi syarat untuk membahas hal itu, karena sebelum saya menjadi seorang Kristen, saya sesungguhnya mempraktekkan proyeksi astral. Nah, itu nampaknya sangat janggal bagi beberapa orang. Adanya teknik-teknik khusus yang bisa Anda pakai dalam mempraktekkan proyek astral, lepasnya jiwa dari raga. Dan salah satunya adalah dengan menciptakan kekurangan oksigen. Jadi Anda berhenti bernafas, dan akhirnya Anda tiba di suatu keadaan hyper, lalu Anda terpisah dari tubuh, raga, Anda. Nah, apakah ini realita atau pemikiran hipnotis, atau pola hipnotik yang telah diperkenalkan ke dalam sistem Anda? Ya, saya pikir begitu. Saya ingat, berdiri di samping tubuh saya, dan memandang tubuh saya. Dan secara panik berupaya, untuk kembali masuk ke tubuh saya. Dan melompat-lompat dan menghentak-hentak, sehingga saya jatuh dari tempat tidur, dan tergeletak di lantai dan tersadar. Dan saya memiliki pengalaman yang luar biasa, saya bisa menembus tembok, dan hal-hal semacam itu. Saya bisa bepergian ke planet-planet lain, ke perwujudan lainnya. Dan selalu ada sensasi mengapung, bergerak di udara. Dan Anda selalu terhubung dengan tubuh Anda, dengan hal yang disebut tali perak, silver cord. Nah, apakah itu pengalaman nyata, atau hanya implan hipnotis? Jawabannya ialah, itu berasal dari kekurangan oksigen di otak. Dan kekurangan oksigen itu, memutus frontal lobe dan kemampuan berpikir Anda. Lalu ada yang mengambil alih dan menanamkan pengalaman ke dalam pikiran Anda. Baiklah, jadi adanya sisi spiritual untuk hal ini. Benar, tetapi bersifat roh jahat. Dan kita belum membahas topik ini. Adalah penting menyadari bahwa orang-orang mati itu tidur, tapi memang adanya dunia roh. Adanya dunia roh dan yang mengambil alih, dan yang menanamkan pemikiran ke dalam pikiran Anda. Dapatkah Allah memberi Anda penglihatan? Ya. Baiklah, jadi Dia bisa memberi Anda penglihatan. Kemudian, keseluruhan skenario ini muncul di hadapan Anda, dan Anda mengalaminya sebagai suatu realita. Tetapi dalam kenyataan yang sebenarnya, Anda masih ada di bumi. Dan kadang-kadang, ketika Anda kembali dari pengalaman itu, dan membaca pernyataan yang ditulis Nabi, itu menjadi suatu keadaan yang membuat Anda depresi. Jadi keadaan euforia ini merupakan hal yang bisa dinyatakan. Allah bisa melakukannya. Dapatkah roh-roh jahat melakukannya? Ya. Ya, mereka bisa memberikan penglihatan dan pengalaman palsu. Dan itu ditanamkan ke dalam pikiran Anda, dan ketika Anda tersadar dari keadaan itu, Anda bisa menceritakannya, seolah-olah benar-benar terjadi. Tetapi itu tidak nyata, hanya ditanamkan, pikiran yang ditanamkan. Jadi, jiwa tidak bisa terpisah, karena tidak eksis sebagai suatu perwujudan yang terpisah. Sama halnya dengan pengalaman hampir mati. Anda mengalami pengalaman berjalan melalui terowongan cahaya. Dan semuanya mirip. Mengapa? Karena iblis memiliki doktrin yang mirip, yang dia ingin tanamkan ke dalam pikiran orang-orang. Itu penting untuk diingat. Itulah mengapa adanya tes Alkitabiah, untuk melihat apakah hal itu benar atau tidak. Jadi, jika Alkitab mengatakan bahwa hal itu tidak benar, dan Anda mengalaminya, apakah Anda harus menerima pengalamannya, atau harus menerima firman? Anda tahu, ini penting, karena jika Anda ingat, beberapa tahun silam, adanya orang-orang Kristen yang mengadakan pemanggilan arwah. Lalu pada akhirnya, para malaikat menyuruh mereka untuk membunuh orang-orang tertentu.
Maka Anda mesti mengetahui dan menguji roh-roh memakai firman dan kesaksian. Anda harus menguji rohnya, disitulah jawabannya. Tepat sekali. Jadi, ini adalah permainan yang sangat berbahaya. Dan saya khawatir, ini terjadi di banyak tingkatan. Dan akan semakin meningkat. Ini adalah penyesatan terakhir, yang akan menimpa. Nah, berapa banyak orang di dunia, yang melakukan pembunuhan massal, karena adanya perwujudan yang menyuruh mereka. Kita membacanya berulang-ulang dari berita. Dan semakin banyak orang yang mengikuti pengaruh roh-roh jahat, akan semakin sering hal ini terjadi di dunia. Jadi, pastilah akan ada banyak manifestasi dan pengalaman-pengalaman, dan bisa terjadi pertemuan sesungguhnya dengan perwujudan roh. Tetapi kita mesti mengetahui bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, dan tidur. Jadi ketika hal-hal ini terjadi, kita mesti mengetahui bahwa semua itu roh-roh jahat. Jadi, kalau ada kerabat yang sudah meninggal, muncul dan memberitahu Anda sesuatu, sadarlah. Sesuai dengan perkataan Alkitab, orang mati tidak tahu apa-apa. Benar. Jadi, jika Anda mengalami pengalaman ini, yang disebut sebagai proyeksi astral, maka Anda mesti sadar, ini adalah keadaan roh-roh jahat. Penglihatan itu sendiri, yang ditanamkan ke dalam pikiran kita. Dan lingkungan di mana ini terjadi, dibuat oleh Anda sendiri, yang selaras dengan kuasa roh-roh jahat. Jadi, berhati-hatilah. Terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan lainnya. Saya ada pertanyaan mengenai Yehezkiel 40. Hal yang saya pahami, pasal ini menceritakan mengenai bait suci yang baru di kota Yerusalem baru, di akhir zaman. Dan ini juga menjadi pedoman penggambaran bagi orang-orang Israel, bagaimana cara membangun bait suci yang sesungguhnya. Bagian yang membingungkan saya adalah ayat 38-43, tentang persembahan-persembahan korban dan persiapan-persiapannya. Pertanyaan saya ialah, mengapa dibicarakan mengenai persembahan korban dan persiapannya? Ketika tidak akan ada persembahan korban atau kematian, di Yerusalem baru atau di bait suci yang baru? Baiklah, Yehezkiel pasal 40, memang adanya kisah. Kita tidak perlu membahas keseluruhannya. Tetapi pada dasarnya, Yehezkiel diberikan penglihatan. Ingat bahwa Yehezkiel merupakan salah satu orang buangan. Dia berada di luar, dia adalah bagian dari mereka yang berada di pembuangan, jadi dialah yang harus menyemangati orang-orang buangan. Jadi Yehezkiel di Babel bersama mereka? Ya, Yerusalem telah dihancurkan, bait suci juga telah dihancurkan. Dan sekarang dia mendapat penglihatan mengenai bait suci, dengan adanya malaikat yang mengukur bait suci memakai tongkat pengukur. Dan mengukurnya dengan akurat. Dan digambarkan perwujudan yang melakukan pengukuran ini, sangat cemerlang bagai tembaga kemasan dan indah. Jadi, mereka sedang mengukur bait suci. Nah, kita mesti paham, ini tidak mesti mengenai bait suci surgawi, yang sedang diukur. Tetapi pengukuran bait suci merupakan gambaran dari pengukuran orang-orang yang membentuk bait suci. Karena adanya aspek spiritual, dan Anda mesti memenuhi pengukuran ini. Anda harus, sehingga tidak menjadi terlalu ringan dan tidak memenuhi persyaratan. Benar. Nah, pada masa itu, ketika hal ini terjadi, Yerusalem telah dihancurkan. Jadi adanya dua aspek untuk hal itu. Guna memberikan alasan mengapa Yerusalem dihancurkan, mereka tidak pernah memenuhi persyaratan, tetapi juga diberikan sebagai dorongan semangat, bahwa Yerusalem akan kembali dibangun. Jadi, Anda bisa memakai data ini, untuk mengatakan beginilah caranya Yerusalem itu akan dibangun kembali. Karena diberikan pengukuran yang sangat akurat. Dan juga memberitahu Anda agar memenuhi persyaratan, agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Kita tahu bahwa bait suci itu kembali dibangun, tetapi kembali dihancurkan di tahun 70 Masehi. Dan bait suci itu tidak akan kembali dibangun, karena merupakan perlambangan bait suci spiritual, yang terbuat dari batu-batu hidup yang harus dibangun. Jadi Martin, apakah Anda harus mengukur? Ya. Saya juga demikian. Jika kita ingin masuk dalam bait suci kehidupan, kita mesti diolah dan diproses, sehingga tidak perlu dipakai palu, ketika saya diproses menjadi bagian dari bait suci.
Ya, setelah Anda di sana, Anda mesti benar. Baiklah, jadi itu merupakan proyeksi kepada keadaan masa depan. Ini merupakan suatu penglihatan yang bersifat perlambang dan membingungkan ketika Anda mulai menerapkan secara literal. Dan Anda bertanya, mengapa mesti ada persembahan korban? Dan pada tahapan itu, Kristus belumlah mati. Ya, dia masih membayangkannya. Ya, jadi di bait suci masa depan, akan adanya persembahan korban. Itulah intinya. Jadi, persembahan korban tidaklah merujuk kepada hal yang terjadi di surga, melainkan hal yang akan terjadi. Dan bagaimana Anda mesti menerapkan persembahan korban yang sempurna ini? Itulah sebabnya ada banyak ayat, tepatnya seperti apa meja itu terlihat, bagaimana persembahan korban mesti dibasuh. Dengan kata lain, telitilah kepada imanmu, dan memahami perlambangan yang ada. Apa artinya dan bagaimana bisa diterapkan di dalam kehidupan Anda sendiri? Benar. Dan setelah itu, ketika Yesus datang, maka aspek spiritual diterapkan. Benar. Jadi, berhati-hatilah agar tidak menginterpretasikan hal-hal ini secara literal. Terima kasih. Mari kita melihat pertanyaan lainnya. Nah, di dalam kitab Yeremia 35 ayat 2, ditanyakan, bisakah Anda menerangkan cerita mengenai orang-orang Rehab? Mengapa mereka disuruh minum anggur di rumah Allah? Baiklah, jika kita melihat kitab Yeremia pasal 35, mari kita ambil Alkitab kita. Baiklah, mari kita membicarakan orang-orang Rehab secara umum. Martin, jika kita melihat Yeremia 35, dikatakan apa yang akan terjadi kepada orang-orang Rehab? Atau hal yang mesti Yeremia lakukan kepada orang-orang Rehab? Nah, mereka itu orang-orang Keni, yaitu kerabat keluarga Musa, orang-orang Midian. Dan mereka telah melakukan sumpah untuk tidak minum anggur. Dan mereka tidak minum anggur, karena mereka menuruti perintah nenek moyang mereka. Dan mereka berjanji untuk tidak akan pernah minum anggur. Lalu dalam kitab Yeremia 35 ayat 1, dikatakan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Pertanyaan. Apakah Yeremia hidup di masa kesetiaan besar di Israel atau masa kemurtadan besar di Israel? Masa kemurtadan sangat besar. Benar, masa kemurtadan besar, Yeremia yang malang memiliki masa yang penuh kesukaran. Baiklah, dan sekarang Yeremia mendapat instruksi aneh. Instruksi aneh sering terjadi dalam Alkitab. Ya, khususnya kepada Yeremia. Baiklah, dia mesti melakukan hal yang sangat aneh, seperti mengubur celana dalam, lalu menggalinya dan memakainya. Ini merupakan suatu hubungan yang Allah coba gambarkan dalam suatu cara yang paling menerangkan. Hubungan aku kepadamu adalah seintim mungkin seolah-olah engkau adalah celana dalamku. Ini pastilah hal yang paling intim. Tetapi Anda begitu murtad, maka kuburlah celana dalam itu, hingga rusak dan sekarang pakailah. Dan Yeremia berkata, wah, saya tidak akan melakukannya. Tuhan sedang berusaha berkata kepadanya atau kepada umatnya, kamu mengharap aku untuk membawa kamu kembali, sedangkan inilah hal yang kamu lakukan, dan aku senantiasa membawa kamu kembali. Ini suatu perumpamaan dalam kenyataan. Ya, saya ingat kita pernah membahasnya. Baik, dan juga ada perumpamaan dalam kenyataan di dalam kehidupan Yehezkiel. Dia disuruh membuat roti dan membakarnya memakai hal yang aneh, dengan peralatan api yang mesti dipakai. Jadi adanya pelajaran mendalam dalam semua hal ini. Di sini ada sekelompok orang yang telah melakukan suatu sumpah. Dan mereka sangat terperinci untuk setia kepada sumpahnya. Jadi, mereka bisa digolongkan kepada kelompok sumpah Nazir, seperti Yohanes Pembaptis yang juga tidak minum anggur. Yesus juga berkata, aku tidak akan makan buah anggur sampai bersatu bersama umat-umatku. Jadi Yesus sendiri berada di bawah sumpah semacam itu. Sekarang mari kita melihat kisahnya. Jadi Yeremia, di hadapan seluruh bangsa Israel yang murtad, sedang diberikan instruksi.
Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, ini ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya. Pergilah kepada kaum orang Rehab. Bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Jadi, ini adalah perumpamaan dalam kenyataan. Ini sangat menarik. Maka aku menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Habezinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu. Lalu ke ayat 5. Di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Menurut Anda, apa yang akan mereka katakan? Apakah mereka akan terkejut? Ya, tentu saja. Apa yang sedang Anda lakukan? Ekspresi semacam itu. Kemudian ayat selanjutnya, didahului kata, tetapi. Saya sangat senang dengan ini, kata, tetapi. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Engkau buang-buang waktu, ada apa dengan engkau? Engkau murtad. Sebab Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya. Janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, dan seterusnya, dan agar mereka selalu setia. Yeremia 35 ayat 8, kami mentaati suara Yonadab bin Rehab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri. Istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami. Bukankah itu perumpamaan dalam kenyataan yang indah? Jadi dia berkata, suruh mereka minum. Tetapi mereka berkata, kami tidak akan minum. Nah, engkau berkata di masa silam, bahwa engkau akan setia kepada perjanjian. Israel, apakah kalian setia kepada perjanjian? Lihat orang-orang ini. Kalian tidak setia. Lihat orang-orang ini. Aku akan menyuruh mereka untuk minum. Tetapi mereka berkata, tidak. Nah Martin, jika ada orang yang datang kepada Anda, dan berkata, Anda bisa melakukannya. Ini kata Tuhan. Benar, contohnya, Anda bisa melanggar Sabat. Ini tidak apa-apa, Yesus melanggar Sabat. Anda juga bisa melanggar Sabat. Bagaimana dengan Nabi, yang berkata, wah tidak apa-apa, engkau bisa menyimpang dan makan dengan orang itu. Bukankah orang itu mati? Tuhan tidak mengubah firman-Nya. Apakah mereka memang bertanya kepada Tuhan? Tuhan, apakah engkau mengirim orang ini agar saya kembali? Tidak. Dia menurutinya begitu saja. Orang itu berkata, saya juga seorang nabi. Jadi, ini merupakan contoh bagi Israel. Lihat, mengapa kalian tidak berlaku seperti orang-orang ini. Hingga hari ini, mereka setia kepada perjanjian yang mereka buat kepada manusia, yakni leluhur mereka. Lebih-lebih lagi, betapa kamu harus setia kepada Bapamu yang di surga, ketika kamu telah berjanji kepadanya. Ini adalah suatu perumpamaan dalam kenyataan. Jadi, perintah yang diberikan di sini diabaikan. Mereka menolaknya, bahkan ketika disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ini sebuah demonstrasi dari kesetiaan. Tepat sekali, suatu hal yang indah. Kiranya kita juga didapati setia. Ya, kiranya janji kita kepada Allah tidak terputus, karena adanya orang yang berkata, wah, ini tidak lagi mengikat. Amin. Dan, mungkin kita bisa menempatkannya di sana, memang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak usaha dari berbagai perwujudan, bahkan dari setan sendiri. Ketika menyamar sebagai malaikat terang dan ia berkata seperti ini, wah, hukum ini tidaklah buruk. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan saya adalah, bahkan jika Anda memiliki tanahnya sepenuhnya, bagaimana bisa seseorang membayar pajak tanah, properti, jika orang tidak bisa membeli atau menjual? Nah, saya memiliki persoalan yang sama, Martin. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Jawabannya ialah, tidak akan bisa. Jadi pada akhirnya, mereka akan sangat sibuk, sehingga mengabaikan Anda, atau mereka mengusir Anda. Dan jika memang itu terjadi,
maka menjadi persoalan bagi Allah, benar? Jadi, apa yang mesti Anda lakukan? Anda mesti membayar pajak dan semua tagihan-tagihan. Sedangkan mereka menutup akun bank Anda, dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menangkap Anda dan mereka mengusir Anda. Saya tahu orang-orang yang mengalami masalah yang sama, tetapi Tuhan yang memeliharakan mereka. Dan jika menjadi kehendak Tuhan, agar Anda pindah, Anda mesti memiliki iman. Dan percaya kepada Tuhan, yang akan memelihara Anda di tempat yang lainnya. Jadi, garis mendasarnya ialah, lakukan apa yang bisa Anda lakukan, dan serahkan segalanya kepada Allah. Jadi tidak ada gunanya Anda berdiam diri dan berkata, wah, ini tidak bisa jalan. Anda mesti melakukan hal yang bisa Anda lakukan. Anda mesti memegang teguh hal yang benar, dan serahkan akibatnya kepada Allah. Jadi, saya tidak akan berkompromi, agar bisa tetap tinggal. Jika mereka mengusir saya, ini hanya sementara. Tuhan telah pergi guna menyiapkan satu hal yang lebih baik. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Tolong bantu saya memahami ayat ini, 2 Tawari 15 ayat 13. Saya belajar dari penjelasan Anda, kata perlambangan dan penggenapannya. Apakah ada penggenapan untuk ayat ini? Baiklah, mari kita melihat 2 Tawarikh 15 ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Nah, hal yang terjadi di sini, Nabi datang guna mendorong semangat Raja Asa. Kembali, Israel sedang mengalami masalah yang sangat berat. Tetapi mereka bertobat. Mereka bertobat dan mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mereka membuang lagi semua berhala dan membersihkan rumah, seperti yang biasa mereka lakukan. Jadi, dalam keadaan ini, mereka sedang membersihkan rumah, dan berkata, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Semua orang mesti mematuhinya. Mari kita ambil ini, dan terapkan kepada skenario akhir zaman. Katakan saja, kita mengetahui bahwa akhir akan tiba, karena perundang-undangan yang membatalkan firman dan hukum Allah telah diperkenalkan. Dan setiap orang yang melihat hal ini, mengetahui ini adalah jam krisis. Dan Anda mesti mengambil keputusan, apakah berpihak kepada Allah, atau menentang Allah, benar? Ya. Dan semua orang yang berpihak kepada Allah, memegang teguh kepercayaan Anda, dan akan merasakan murka iblis. Dia akan mengancam untuk membunuh Anda, mengancam untuk menyita rumah Anda. Dan berkata, Anda tidak membayar pajak properti, dan akan memburu Anda, sejauh mungkin yang bisa dilakukan. Tetapi Anda memiliki janji Allah yang akan memelihara Anda, dan Anda tetap setia kepada Allah. Tetapi tidak semua orang melakukannya, karena ada yang berkata, wah, ini tidak akan berhasil untuk saya. Jadi, apa yang akan terjadi kepada orang-orang itu, pada akhirnya? Mereka akan mati. Mereka akan mati, benar. Mereka akan mati, karena ketika Tuhan datang, dan Anda telah mengambil keputusan untuk lebih baik menerima tanda binatang. Daripada menderita kesesakan bagi Pangeran Immanuel, maka Anda akan mati. Ini adalah perlambangan besar. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Ini akan menjadi akibat pada akhirnya. Ini adalah perlambangan. Ini adalah perlambangan, dan ini juga mirip kepada perumpamaan dalam kenyataan. Karena hal lain yang saya renungkan, ketika membicarakan hal ini, Anda mesti setia dalam perkara besar maupun perkara kecil. Karena ketika masalah datang menghadang, seperti pekan lalu kita bahas. Bohong putih atau kecil, perkara kecil, itu bisa juga menghalangi perjalanan kerohanian Anda. Ya, kita mesti berserah mutlak sepenuhnya. Dan jika tidak, di hari-hari terakhir, maka akibatnya adalah kematian. Dan Alkitab berkata, mengapa engkau mesti binasa, hai kaum Israel? Pilihlah kehidupan. Hasilnya di akhir,
akan sama seperti yang ada di sini. Ya, jadi kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan ini saling terkait. Dan Anda mesti memahami unsur perlambangan. Dan unsur akhir zaman, aspek eskatologi. Kalau tidak, ini tidak membawa pengertian apapun. Dan khususnya perjanjian lama. Karena selalu, bahwa perjanjian lama menjadi bayangan atau menjadi perumpamaan dalam kenyataan. Atau seperti yang Anda sebutkan, ini bisa diterapkan khususnya mengenai penghakiman. Ini suatu bentuk penghakiman. Ya, ini bentuk penghakiman. Inilah yang akan terjadi dengan akibatnya. Pertanyaan selanjutnya. Orang ini mengutip Ulangan 14 ayat 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Pertanyaannya, Martin, mengapakah bangsa Israel diizinkan untuk memberi orang asing hal yang mereka sendiri tidak diizinkan untuk memakannya? Itu pertanyaan yang menarik. Jadi, mereka tidak diizinkan memakan apapun yang tidak dibunuh, sesuai dengan standar yang Allah telah berikan kepada mereka. Jadi sebagai contoh, adanya hewan yang mati, yang diterkam oleh hewan lainnya. Katakan saja dua lembu berkelahi dan salah satunya mati. Dan itu tidaklah dibantai sesuai prinsip Alkitabiah. Darahnya tidaklah dicurahkan dan seterusnya, dan di sini merupakan suatu kerugian. Atau jika hewan itu adalah hewan yang haram, mereka tidak diizinkan untuk memakannya. Nah, hal benar apakah yang mesti dilakukan? Hal benar yang mesti Anda lakukan ialah, Anda tidak memberikannya kepada orang lain. Itulah hal benar yang mesti dilakukan. Nah, bukankah merupakan suatu hal benar untuk dilakukan? Contohnya di Samaria, di mana mereka menternak babi. Ya. Mereka menternak dan menjual babi. Kepada siapa mereka menjualnya? Kepada orang-orang bukan Yahudi, asing. Mereka mungkin berkata, kami tidak memakannya, hanya menjualnya kepada orang asing, dan berusaha mendapat keuntungan. Apa salahnya? Jadi, semua ini merupakan praktek-praktek yang telah dilakukan umat manusia sejauh ini. Jadi, katakan saja sebagai contoh, Anda menyadari adanya hal-hal yang haram. Katakan saja hewan marina, seperti udang karang, dan hal semacam itu, yang haram. Dan Anda mempunyai industri udang karang. Atau Anda memiliki toko minuman keras. Dan ini menjadi cara Anda mendapatkan uang. Tetapi Alkitab berkata, celakalah mereka yang memberi minuman keras kepada sesamanya, dan yang membuatnya mabuk, dan seterusnya. Jadi timbul masalah. Pada dasarnya, sekali Anda memegang kebenaran, Anda mesti meninggalkan hal-hal ini. Tetapi dunia adalah nyata, dan mereka melakukan hal-hal ini. Jadi, sekarang apa yang Allah lakukan? Dia menyadari apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukan hal-hal. Dan dia mengizinkan hal-hal tertentu. Sebagai contoh Allah berkata, kamu boleh menjual hewan itu, tetapi janganlah kamu memakannya. Akan menjadi hal yang terbaik, ketika Anda menjelaskan kepada orang itu, mengapa Anda tidak memakannya, tetapi mereka boleh memakannya. Ya, karena itu menjadi tujuan yang diberikan kepada Anda, yaitu mengajar orang-orang lain. Ya, semestinya Anda menjadi guru yang baik, tetapi mereka tidak melakukannya, dalam segala hal. Mereka menceraikan istri mereka, dengan memberi secari kertas mengapa mereka mesti pergi. Dan mereka berkata kepada Yesus, Musa mengizinkan hal ini. Tetapi Yesus berkata, tidak demikian, pada mulanya. Jadi, pada mulanya mereka tidak akan memakan semua hal-hal ini. Diet yang semestinya dijalankan, pada mulanya, tidak akan ada orang yang memakan hal-hal ini. Jadi, Allah menyadari akibat-akibat dosa. Dan penerapan luas yang akan terjadi, mengizinkan hal-hal tertentu, yang di dalamnya tidaklah benar. Ini disebabkan oleh kedegilan hati mereka. Ini salah satu permasalahannya. Martin, sebagai contoh, jika hari ini ada seorang petani menembak seekor hewan yang menjadi hama. Dan petani itu sendiri,
tidaklah memakan daging semacam itu. Tetapi para pekerjanya memakannya, atau bangsa lain memakannya. Dan ini menjadi bagian dari dunia sekarang ini, dengan adanya bangsa yang memakan anjing. Apakah Anda makan anjing, Martin? Tidak, tentu saja tidak. Tidak, tetapi adanya bangsa yang memakan anjing. Ini suatu kenyataan. Jadi, di Afrika, ini menjadi hal lumrah. Adanya hewan yang mati, mereka mati oleh alasan apa saja. Karena bertarung dengan hewan lainnya dan mati atau apapun, dan orang-orang akan memakannya. Tetapi Alkitab berkata, janganlah kamu memakannya. Jadi itulah garis pembatasnya. Itulah garis pembatasnya. Kenyataannya, akan lebih baik untuk kembali ke diet Eden, dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya, dan praktekkan hal yang Anda khotbahkan. Dan jangan harap orang lain untuk melanggar hal yang Anda ketahui sebagai kebenaran. Itulah cara yang terbaik. Baiklah, terima kasih. Mari kita beralih kepada pertanyaan lainnya. Tolong selaraskan hal yang nampaknya seperti bertentangan, akan hal yang dikatakan Ellen White. Mengenai membawa masuk pohon Natal ke dalam gereja dengan ayat-ayat berikut. Yeremia 10 ayat 1-5 dan Ulangan 12 ayat 30. Khususnya ayat yang ada dalam Ulangan. Bukankah membawa masuk pohon masuk ke dalam gereja pada masa Natal, melakukan hal serupa? Baiklah, mari kita membacanya. Kita lihat dulu yang Ulangan, seperti kata orang itu. Maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Berhati-hatilah agar Anda tidak melakukan hal serupa. Baiklah, mari kita melihat Yeremia 10. Yeremia pasal 10 ayat 1-5. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit. Sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-sian. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Nah, ayat di dalam kitab Yeremia, berbicara mengenai membuat berhala dari pohon. Jadi itu adalah konotasi yang berbeda. Kitab Ulangan berkata, janganlah mengikut bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, paham kekristenan telah menjadi terbiasa kepada perayaan Natal. Jadi, ini menjadi ritual dalam kekristenan. Jadi, dalam lingkup Kristen, ini menjadi bagian dari tradisi. Tradisi merupakan hal sulit untuk dihindari. Ya. Lalu adanya pernyataan di dalam tulisan Roh Nubuat, yang berkata, Anda bisa membawa masuk pohon ke dalam gereja. Dan memang sulit untuk mempertemukan dua hal ini, dengan pengetahuan bahwa Natal adalah perayaan orang-orang kafir. Jadi, marilah kita mulai dari pemikiran paling mendasar, Martin. Apakah Ellen White menyadari kenyataan bahwa Natal dirayakan secara tidak benar? Ya. Benar demikian, adanya sejumlah pernyataan di mana Ellen White berkata, Kristus tidaklah lahir tanggal 25 Desember. Dan adanya banyak pernyataan yang berkata, kita janganlah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Baiklah, tetapi memang Ellen White berkata, Anda bisa membawa masuk pohon, tetapi dilanjutkan dengan pertanyaan. Apakah salah membawa tanaman masuk ke dalam gereja? Bukankah kita juga membawa masuk bunga-bunga ke dalam gereja? Ya, kita membawa masuk bunga-bunga ke dalam gereja.
Apakah salah membawa masuk bunga-bunga ke dalam gereja? Tidak. Bagaimana jika Anda membawa bunga mawar ke dalam gereja? Itu tidak apa-apa, karena Allah menciptakan bunga mawar. Tetapi adanya tatanan Rosicrucian, di mana bunga mawar dipersembahkan kepada Lucifer. Mengapa Anda mau membawa masuk bunga mawar ke dalam gereja? Karena Allah yang menciptakan bunga mawar, dan adanya kenyataan di mana setan mengalihkannya untuk kepentingan dirinya. Tidaklah membuatnya menjadi miliknya, dalam bentuk apapun. Jadi, ketika saya mau membawa masuk bunga mawar ke dalam gereja, dengan mengabaikan klaim setan bagi bunga mawar, maka itu tidak apa-apa, bukan? Dan jika saya mau membawa daun-daun untuk memperindah bunga mawar saya, apakah itu menjadi masalah? Tidak. Jadi, tidak masalah untuk membawa masuk tanaman apapun ke dalam gereja. Nah, pohon Natal biasanya dihiasi dengan hadiah-hadiah. Ini untuk siapa? Untuk memuaskan hati manusia. Baiklah, jadi Anda bersemangat, karena adanya hadiah-hadiah untuk diri Anda, ataukah untuk orang lain? Jadi dalam skenario ini, Ellen White berkata, tidak. Malah katanya, bawalah persembahan-persembahan bagi orang-orang miskin, dan bukan untuk memuaskan keinginan Anda sendiri. Jadi, pada dasarnya, hal yang dikatakan Ellen White, apapun yang mereka lakukan dalam cara berbeda. Lakukan dalam cara yang sebaliknya. Itu ada dalam lingkungan orang-orang Kristen. Dan beginilah semuanya dimulai. Ya, dalam lingkungan Kristen. Benar. Dan ini sangat kental pada masanya. Hal menarik, sebelum zaman Ellen White, ketika para pendatang tiba, ada masa ketika mereka melarang perayaan Natal. Karena perayaan orang-orang kafir, tetapi kemudian itu menghilang, dan Natal kembali dipraktekkan, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman. Jadi, di sini Ellen White berkata, Anda bisa membawa masuk pohon, karena tidak ada salahnya. Dengan dihiasi hadiah-hadiah bagi Allah, dan melayani orang-orang miskin, dan bukan untuk memuaskan kepentingan diri. Lakukan dengan cara berbeda. Natal itu sendiri, Martin, apakah merupakan perayaan orang-orang kafir? Ya, sepenuhnya. Ya, tetapi yang menjadi tradisi Kristen. Tanggalnya salah, segala sesuatunya salah. Jadi, coba saya mengajukan pertanyaan lainnya. Apakah pengetahuan berkembang? Ya. Baiklah. Tulisan Roh Nubuat sangat jelas. Ini bukanlah hari kelahiran Kristus. Dan ketika topik ini semakin jelas selama bertahun-tahun, dengan adanya konotasi serius orang-orang kafir, maka banyak orang menyadari kenyataan bahwa sesungguhnya Natal bukanlah pengalaman Kristen. Benar. Apakah salah membicarakan Yesus dan kelahirannya di hari apa saja, sepanjang tahun? Tidak. Dan adanya himne dalam buku himne, yang mengakui kelahiran Kristus. Jadi, apa Anda tidak diizinkan nyanyikan himne, kelahiran Kristus? Tidak sama sekali, Anda bisa. Anda bisa. Bisakah dilakukan di waktu kapan saja, sepanjang tahun? Ya. Baiklah, katakan saja, sekarang menjadi sangat jelas, dan banyak orang menyadari, dan informasi yang menyebar luas. Bahwa Natal itu sungguh merupakan perayaan kekafiran. Dan tidak lagi menjadi hal yang menyinggung orang, ketika berkata, janganlah kita merayakannya. Apakah Anda setuju bahwa kita bisa sampai ke titik itu? Bisa. Saya tiba pada poin itu. Saya menyadari konteks hal yang terjadi di sini. Jadi, jauhkan diri Anda dari cara-cara dunia. Dan ketika dunia menyadari kenyataan, tidak ada alasan untuk merayakan Natal di hari khusus itu. Maka melangkahlah lebih jauh, dan berkata, saya menjauhkan diri dari hal itu, saya sama sekali tidak merayakan Natal. Benar, dan Anda bisa memakainya, guna menjangkau orang-orang lain, guna membawa mereka kepada kebenaran. Guna membawa mereka kepada kebenaran. Jadi ini adalah pertanyaan dengan memperhatikan kondisi pada saat hal itu dilakukan. Pekabaran reformasi kesehatan, apakah terus berkembang? Ya, tentu saja. Gereja mulai tanpa pekabaran kesehatan. Kemudian pekabaran kesehatan diperkenalkan. Ini sungguh sulit untuk membawakannya. Dan untungnya semua orang menerima, dan sangat senang dengan pekabaran kesehatan, benar? Tidak.
Sampai hari ini, sukar untuk membawakan pekabaran kesehatan. Hal yang sama dengan Natal. Benar. Terima kasih. Ini membawa kita ke poin lainnya, Martin. Ketika Anda merayakan perayaan-perayaan ini, adalah hal lazim melakukan seperti yang dilakukan dunia. Sebagai contoh, membawa lilin ke dalam gereja dan menyalakannya. Dan semua hal-hal ini, seperti dalam kebanyakan sistem keagamaan, adanya nilai besar yang disertakan dalam menyalakan lilin, dan seterusnya. Tidak satu pun dari hal itu diperlukan di dalam kekristenan sejati. Kekristenan sejati didasarkan kepada hubungan sejati kepada Yesus Kristus. Benar. Dan ketika para pembaharu mulai mengkhotbahkan kebenaran, maka gereja Roma, khususnya sudah mulai di zaman khas. Mereka melarang orang turut ambil bagian dalam ritual apapun. Dan mereka berpikir dengan menghilangkan semua ritual di dalam gereja, mereka akan menghancurkan pelayanan gereja. Tetapi dalam kenyataannya, malah mereka semakin berkonsentrasi kepada firman, daripada atribut yang mengelilinginya. Benar, karena itu ada lebih banyak perhatian yang diberikan pada atribut daripada makna dari semua itu. Baiklah, jadi mari kita melihat topik Natal lagi. Jika di hari Natal yang bukan Natal, Anda memberikan khotbah tentang kelahiran Kristus. Dan yang mengalihkan pikiran kepada kenyataan bahwa Kristus tidak lagi seorang bayi, melainkan menjadi imam besar. Yang akan segera menanggalkan jubah keimamatannya, mengenakan jubah kerajaannya, dan kembali ke bumi ini. Bukankah itu menjadi alat untuk mengalihkan pikiran kepada kenyataan yang ada sekarang? Dan seperti yang Anda katakan, pada hari Natal itu, bawalah pemikiran orang-orang ini lebih kepada kedatangan Kristus kedua kali, daripada kekelahirannya. Ya, iblis akan sangat senang, jika Anda terus berkonsentrasi kepada bayi yang ada di palungan. Dan tidak fokus kepada raja di atas segala raja, dan tuan di atas segala tuan, yang akan datang, guna menjemput umat-umatnya. Saya sangat menantikan peristiwa itu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, ada begitu banyak hal, dan begitu banyak masalah, dan begitu banyak tipuan untuk meragukanmu. Kiranya pikiran kami tidak dialihkan oleh semua hal-hal ini. Kiranya kami berkonsentrasi kepada kebenaran masa kini, dan menyampaikannya kepada orang-orang di dalam kuasa Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.